Selamat siang, silakan on kamera semua mahasiswa. Mbak Herdiah Mauli, Putri Ayu, Tiara Akrianti, Mbak Tiara Akrianti, Mbak Putri Ayu, bisa mendengar suara Bu Dini? Suara Bu Dini kedengeran, Mbak? Halo? Dengar Ibu. Ya. Satu lagi, Putri Ayu, kok keluar? Baik, baik, sambil menunggu Mbak Putri Ayu join kembali, hari ini kita akan melaksanakan supervisi secara daring karena pada pekan lalu yang seharusnya kita ada pertemuan luring, namun karena dari Prodi Kebidanan ini mendapat tugas kepanitiaan profesi sehingga sumpah profesi sehingga kami tidak bisa berkeliling ya untuk semua kelompok, akhirnya tertunda menjadi supervisi daring yang baru bisa saya agendakan hari ini. Itu berarti Zoom Zoom hari ini adalah untuk mengevaluasi target di pekan lalu. Nah, yang luring besok adalah untuk evaluasi target di pekan ini atau sifatnya adalah bimbingan untuk yang di pekan sekarang ini, gitu ya. Jadi jangan bingung. Baik, kita ada di stase persalinan. Stase persalinan kita persamaan persepsi dulu ya. Stase persalinan itu jumlah total targetnya ada berapa total? Total ada berapa? 40 Ibu. Oke, total ada 40. 40 terdiri dari askep partes pandangnya. Partes pandangnya dibentuk menjadi kompre ada berapa? Ada dua. Oke, Dua Ibu. partes pandangnya ada dua. Partes pandang yang dibentuk dalam bentuk askep kompre merupakan syarat untuk bisa melanjutkan mengerjakan target yang berikutnya, baik itu yang SOAP maupun satu refleksi kasus. Begitu ya, partes pandang bisa dikerjakan satu pasien digunakan untuk dua mahasiswa, khusus yang untuk partes pandang. Sedangkan yang SOAP dan refleksi kasus, satu pasien, satu mahasiswa. Gitu ya, sudah sama persepsi kita? Ibu. Oke, saya konfirmasi terlebih dahulu dari keempat mahasiswa ini, apakah sudah mendapatkan partes pandang semua? Ada yang belum? Sudah semua? Mbak Jerin dulu. Mbak Jerin sudah dapat partes pandangnya? Di Arjasa satu Ibu. Tapi kemarin revisi sama Bu Dinar katanya itu mau di ACC. Terus eh, di sini saya ambil satu Ibu. Oke, berarti Mbak Jerin ada satu partes pandang ya? Iya. Proses revisinya sampai mana? Sudah Ibu, Oh, tapi sudah. yang lainnya belum saya ambil. Di puskesmas mana tadi Mbak dapatnya? Di Arjasa satu sama di Puger ini satu Ibu. Yang di Puker sudah dikerjakan komprenya. Sudah Ibu. Sudah. Sudah. Berarti tinggal konsul ke Budini ya. Ketemu Oke. besok ya. Oke Ibu. Oke. Satu Arjasa, satu di Puger. Baik. Yang di Arjasa dengan Budinar. Oke Ibu. Segera dimintakan ACC ya. Oke Kemudian Ibu. em, setelah dapat satu yang di Puger, kamu sudah dapat pasien ada infartu lagi nggak yang barangkali nanti rencana bisa dipakai untuk swab? Belum. Ada dua Ibu. Eh, Sudah nolong iya, dua berarti. iya Ibu. Ini Yang kamu satu itu kan sama ya. sama itu Ibu, sama April Ibu. Untuk dibuat wah pandang yang selanjutnya, terus ada dua dibagi sama April lagi. Loh, sebentar. Kalau gini wes, selama kamu praktek di Puskesmas Puger total sudah ada berapa infartunya?
Tiga, Ibu. Yang Total satu ada tiga. dirujuk. Enggak, saya nanya yang mau kamu ambil target yang fisiologis, yang lahir per vaginam. Di puker ada berapa? Oke. Ada dua. Ada dua. Ada dua Oke. berarti satu dipakai untuk partes pandang. Oke. Yang satu dipakai soap, tapi soapmu apa soapnya temenmu yang dipuker? Yang Suapnya, kan ada dua pasiennya. ya. Pasien yang pertama ini kan bisa dipakai pandang dua mahasiswa. Oke, Ibu. Terus yang satu ini kan harusnya salah satu mahasiswa kan sudah nggak bisa dipakai pandang lagi. Oke. Kalau misalnya ini sudah dipakai pandang temanmu, ya jangan kamu bikin soap. Belum, Ibu, belum dipakai. Berarti kamu bikin soap. Oke, Ibu. Oke, gitu ya. Berarti kan kamu dapatnya di puger pandang satu, soap satu. Oke, Gitu ya. Ibu. Yang sudah ditulis adalah yang pandang, yang kompre, yang soap sudah ditulis apa belum? Masih mengerjakan, Ibu. Itu Tinggal itu patograf. lahirnya kapan yang dipuger? Hari Jumat, Ibu. Hari Jumat, sekarang sudah hari Ya. Senin. Harus sudah selesai. Besok saya supervisi harus sudah jadi soapnya. Sudah terlalu lama. Kamu Jumat, kamu Sabtu Minggu dinas apa enggak? Iya, Ibu. Masuk gak anak ini? Tak kotak kamu. Sabtu, Sabtu libur, Ibu. Lah iya Saya Jumat mau. masuk malam. Minggunya masuk. Lah iya, berarti kan ada habis Jumat, Sabtu libur, Minggu, sekarang sudah Senin. Harusnya kalau untuk swab sudah jadi itu. Ya, besok silakan swabnya diredikan. Jadi saya besok untuk Mbak Jerin akan koreksi satu kompre partes pandang dan satu swab. Ya, gitu ya. Iya, Ibu. Saya tulis dulu sebentar. Oke, berikutnya saya ke Mbak Herdiah Mauli. Mbak Erdiah Mauli, apakah sudah dapat partes pandangnya? Sudah, Ibu. Dapatnya di puskesmas mana? Di sini, Ibu. Sumber Sari. Di puskesmas Sumbersari. Satu Ya, partes pandang. Sudah jadi ya komprinya ya sudah, Ibu. di puskesmas Sumbersari. Kemudian setelah itu ada partes lagi apa enggak? Ada, Ibu. Sudah dapat dua. Dua. Saya konfirmasi dulu. Berarti dua ini kamu pakai sendiri ya? Tidak sharing dengan temannya kan? Enggak, Ibu. Ya. Bener loh ya, jangan sampai kalau sudah selesai partes pandang, dapat partes lagi, terus masih dipakai sharing sama temennya nggak boleh ya. Yang boleh dipakai sharing hanya partes pandang saja, gitu ya. Ya. Oke, dua ya. Apakah sudah ditulis? Berarti yang dua soap, satu partes pandang kompre, dua soap. Yang soap sudah selesai ditulis, Mbak Erdiah Mauli. Kalau swabnya belum, Bu. Cuma kalau asuhan Kapan kebidanan itu yang partesnya? Yang dua itu? kalau yang pertama itu di tanggal 1, yang kedua ini Jumat ini. Itu kan sudah lama. Kenapa belum jadi soapnya? Harus sudah jadi. Besok saya supervisi luring harus sudah ada lengkap dengan partografnya ya. Mbak Jarin juga ya. Ini, Bu. Wajib ada Ini. partograf jika pasien datang di pembukaan aktif. Kalau pasien datang masih fase laten, silakan ada lembar observasi juga. Ya, ya harus Ini. jadi ya. Besok saya akan datang supervisi luring di Kebut malam ini ya. Ini. Soap PKM Sumbersari yang ini belum dikerjakan. Kamu liburnya tiap hari apa, Mbak Herdiah Mauli? Sabtu Minggu, Bu. Cuma kemarin pulang ke rumah. Nah, Sabtu Minggu saya nggak peduli mau kamu pulang ke rumah, mau kamu tetap Ini, di Bu. kos. Tapi yang jelas itu adalah kamu punya kewajiban untuk menyelesaikan tugasmu. Kamu harus bisa prioritas. Kalau merasa tugasnya belum selesai,
ya jangan pulang dulu. Kalau kepengen kamu Sabtu Minggu pulang, ya dan diselesaikan di hari kerja. Kamu boleh-boleh saja Sabtu Minggu libur pulang, tapi harus punya komitmen. Berarti pada saat jam kerja Senin sampai Jumat, tugas saya harus selesai. Kalau saya Senin sampai Jumat merasa tidak mampu menyelesaikan soal saya, berarti saya Sabtu Minggu harus totalitas untuk mengerjakan soal saya. Ya harus gitu, Mbak. Nggak bisa kalau misalnya saya kepengen Sabtu Minggu pulang, tapi soal saya nggak saya kerjakan. Ya nggak boleh kayak gitu. Kamu pasti akan tertinggal kalau seperti itu. Ya, kamu boleh saja Sabtu Minggu pulang, tapi seharusnya soapmu itu sudah selesai sebelum kamu pulang. Karena saya yakin ketika kamu pulang, kamu sudah di rumah, kamu pasti akan berat untuk buka laptop, untuk ngerjakan tugas itu pasti berat. Suasananya pasti suasana pengen family time. Tidak ada yang melarang kamu untuk family time. Itu hakmu, tetapi orang itu kalau mau mendapatkan haknya, tentu harus melaksanakan dulu kewajibannya. Belajarnya orang dewasa kan begitu ya. Itu ya, setuju ya. Iya dong, harus begitu ya. Jadi, ya pokoknya besok saya supervisi luring. Silahkan untuk soapnya sudah jadi beserta dengan kartografnya. Gitu ya, Mbak Erdia ya. Nggak apa-apa, memang batas pandangnya memang harus di-ACC-kan. Tapi besok aja sekalian, biar tidak mubadir, biar tidak hangus. Insya Allah tetap saya perbolehkan untuk ngambil sowab, asalkan yang komprenya memang betul-betul sudah dikerjakan. Gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut dulu, mungkin saya cross-check dulu untuk yang sudah dikerjakan, partes pandangnya itu, Mbak Erdiah Mauli sudah konsul ke CI? Karena si ayahnya saya kemarin kan sakit, Ibu. Gimana, Mbak? Rencananya besok. Si ayahnya saya kemarin sakit, Bu. Oh, Jadi lah itu, rencananya besok. lah itu partes pandangnya dapatnya tanggal berapa? Tanggal 1 sama tanggal 5, Ibu. Oh, dapat dua. Partes pandangnya satu apa dua? Tadi katanya satu. Dua, Ibu. Dua, Ibu. Partes pandangnya dapat dua, soapnya dapat dua. Iya, Ibu. Dapatnya mulai tanggal satu. Lah, kamu bikin komprenya selesainya tanggal berapa? Kok baru Oh, kemarin? sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Loh, katanya si A-nya sakit. Itu yang lengkap itu kan, Bu. Dari kala 1 sampai kala 4 itu ya, Bu. Loh, lah semua semua apa target itu ya lengkap. Kompre lah maksudnya. Yang pandang apa yang nolong? Yang kompre apa yang soap? Yang kompren, Kan ya, Bu. kan harus mendahulukan yang kompre. Yang kompre itu kan partes Iya, Bu. pandang. Lah, partes Iya, pandangmu itu kan sudah dapat sejak tanggal satu. Yang iya. dapat tanggal satu itu sudah konsulsi apa belum? Belum, Ibu. Si Kenapa? A-nya kan kemarin sakit, Bu. Lah, kamu konsulnya kok baru kemarin? Kan partesnya sudah tanggal satu. Harusnya kalau partes tanggal satu, tanggal 3, tanggal 4 itu sudah jadi. Berarti kan kamu memang baru konsulnya kemarin. Kapan hari kamu pernah mau minta konsul kan, Mbak Herdia, ke Budini? Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Itu kamu dalam kondisi sudah menyelesaikan komprenya atau belum minta konsul itu? Sudah. Sudah, Ibu. Tapi si Sudah, Ibu. I-nya memang kamu belum konsul ke si I. Belum, Ibu. Soalnya kemarin sakit, Ibu. Rencananya besok. Kamu minta konsul ke si I-mu baru kemarin tanggal 7 ini, tah? Iya, Ibu. Soalnya pas waktu hari Kamis, itu si A-nya saya nggak bisa. Jumat juga nggak bisa, Ibu. Ya wes. Kalau Mbak Jerin yang partes pandang di Puker, apakah sudah konsul si I? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Sudah. Yang utang soapnya dikerjakan ya. Tadi soapnya berapa yang dipuker? Swabnya yang dipuker 2, Satu, Ibu. satu. Pasiennya loro, situk digawe pandang, situk Oh, digawe soap. iya. Ayo. Noh, aku gak lali aku. Ya Iya, bukan, Ibu. bukan, bukan. Nanti kalau besok sudah konsul Budini, ndang janjian karo si ini ya, Mbak Jerin ya.
Oke, Ibu. Oke, saya lanjut dulu sekarang, Mbak Putri Ayu. Oke, Ibu. Kamu sudah dapat partes pandang? Bu, untuk partus pandangnya baru kemarin, Ibu. Baru kemarin pagi sama hari ini. Berarti Hari ini. dapat dua partes pandang. Itu kamu sharing sama temenmu? Oke, Ibu, sharing. Heeh. Berarti dapat masing-masing dapat dua ya, karena kan bisa sharing satu pasien bisa dipakai dua. Oke, Kamu di Ambulu ya berarti ya? oke, diambil, Berarti Ibu. dua partes pandang. Tapi sebelumnya itu sudah ada gadar, Ibu. Iya, Pas tapi kan beda mlebu target oh, gadar. Yang iya. saya tanyakan yang stase persalinan dulu. Oke, oke. Ya. Baru dapat dua, Ibu, Logikanya kemarin begini, hari Mbak. Minggu sama hari Logikanya ini. logikanya begini. Setidaknya memang pintu masuknya itu harus partes pandang dulu. Kalau kamu partes pandang itu sudah menyelesaikan, baru kamu boleh ngambil yang swab partes beneran nolong atau yang gadar. Harusnya sih begitu ya logikanya. Karena kita nggak mungkin punya dasar yang kuat untuk melakukan asuhan gadar kalau partes pandang aja kamu belum Belum. dapet. Logikanya begitu. Kalau kamu cuman sekedar ikut-ikutan, ya ini mumpung ada gadar, wis tak tulisnya pasiennya, tapi tanpa ada basic skill yang mumpuni, dalam artian paling enggak sudah pandang dulu. Ya kan akhirnya jadinya ya percuma. Iya, Nanti Ibu. laporanmu jadi nggak ada isinya, hanya nulis ya sekedar nulis aja dibantuin sama chat GPT kayak begitu kan nggak ada apa-apanya itu ya. Sebentar, Oke, Putri Ayu, dua partes pandang di Puskesmas Ambulu ya. oke, Ibu, Hmm. diambil. Sudah jadi dua komprenya? Belum, Ibu, baru kemarin Ibu Oh, dapatnya, baru call kemarin pagi kan dua, sama hari ini. dua kemarin pagi sama hari ini. Baik. Oke, Jadikan satu ya, paling tidak jadiin satu komprenya, tapi dua-duanya harus ada partografnya. Gak ada alasan partografnya oke. belum selesai. Iya, Ibu. Eh, Uh, tapi kan Gimana? yang hari ini kita belum tahu nggak, Ibu, itu mau dirujuk Loh lah, sudah lahir atau apa di belum? sini. Kamu bisa Belum, bilang, Ibu. Ini oh tak masih kuwetak baru kamu. datang. Sing jenenge partes pandang ini kondisinya wis lahir. Sonic belum tahu dirujuk apa gak, tapi sudah berani mengklaim itu partes pandang yang nggak bisa. Yang namanya kamu bisa ngeklaim ini partes pandang, kondisinya iku bayinya kan yang jobo, Nduk. Nek bayinya saya di dalam perut ibu, ya jangan dibilang saya mau partes pandang. Sayangku, Iya, Ibu. cintaku, Mohon maaf, Ibu. amplok kamu. Satu berarti, bukan dua ini. Iya, Ibu. Kemungkinan ini boleh eh, ada tenggat maksimal nggak, Ibu? Komplainnya harus jadi kapan, Ibu? Ada tenggat maksimal, komprenya harus jadi kapan? Loh, Sebenarnya besok kan kan, jangan mau supervisi, Ibu, ke sini. hmm, Jadi mungkin apa harus diselesaikan besok atau prepare? ini loh, Mbak. Sebenarnya idealnya kalau hari ini dapat kasus, dua maksimal itu 2 kali 24 jam itu laporan itu harus sudah jadi. Harusnya begitu. Karena kamu kan sudah hidup di zaman mengetik ya, bukan menulis tangan. Jadi sebenarnya sangat bisa sekali untuk dikejar waktunya itu. Dibatasi 2 kali 24 jam tiap pasien kalau kamu betul-betul fokus untuk mencurahkan tenaga dan pikiranmu di praktek ini. Ngono ya memang akan sangat tidak bisa disambi dengan yang lain-lain. Begitu harus kamu fokus, kamu waktu istirahat pun juga harus diukur betul sehingga kapan kamu jam istirahat begitu bangun ya harus betul-betul fokusnya adalah untuk mengerjakan target. Harusnya sih di 2 kali 24 jam. Laporan itu selesai terlepas dari si I atau dosennya sudah bisa dikonsuli atau belum. Kebiasaannya mahasiswa itu biasanya adalah ugal-ugalan ngerjakan target ketika menjelang jadwal dosennya supervisi. Itu yang salah. Akhirnya nggak bakal selesai gitu. Kalau kami supervisinya harinya berubah, tak kasih surprise kamu moro-moro sekarang saya supervisi gitu gimana?
saya yakin kamu nggak akan punya target apa-apa untuk disodorkan kepada kami gitu loh. Jadi jangan patokan, oh mau supervisi daring, oh mau supervisi luring, jangan. Harusnya maksimal di 2 kali 24 jam tiap mendapatkan target apapun itu mau ANC, mau KB, mau NIFAS, mau persalinan, mau BBL. Terapkan seperti itu. Maksimal di 2 kali 24 jam laporan itu harus selesai. Perkara dosen atau si AI-nya ada waktu mengkonsuli atau tidak, itu memang kan harus nyari kelonggaran waktunya. Ojo terus kamu melok dosennya sih apa si A-nya sih sakit, si izin, si cuti, wis gak usah digarap dhisik, jangan. Ibu betul. Kayaknya akan menumpuk tugas kalau seperti itu. Itu ya, jadi partesmu yang kemarin, ya sebenarnya masih ada waktu 2 kali 24 jam. Tapi paling tidak ya partografi tadi. Lek gak mungkin bayinya wis lahir tapi gak ono partograf kan gak mungkin. Ibu. Itu dan semakin lama kamu mengerjakan partes pandangmu, kesempatanmu untuk di ACC mengerjakan soap partes yang beneran nolong kan juga semakin molor. Tapi semakin cepat kamu menyelesaikan partes pandangmu, kamu bisa segera mengerjakan soap juga. Gitu. Ya. Berarti untuk ambulu partes pandangnya satu loh yo. Sing siji kan sing ndek Iya, jero Ibu. weteng, ndek jero ngero jangan diklaim bisa partes pandang, nggak boleh. Jangan-jangan tulan doamu tadi Iya, dirujuk, Ibu. rujuk tenan maring ini. Oke, satu partes pandang saja. Wis, kan meneh yo. Iya, Ini Ibu. masih OTW ya. Yang satu masih buka berapa sekarang ibunya? Tadi jam 12 buka 2 Ibu. Oh, masih buka dua. G berapa? G2 P0A1. Oh, G2 P0A1. Jadi pengalaman persalinannya seperti Primi ya, karena masih P0. Ya, ketubannya masih utuh. Coba nutu Ibu. Ketuban utuh jam 12. Berarti nanti kamu observasi lagi jam berapa? Tadi VT jam 12. Buka 2. Berarti kamu nanti VT lagi jam berapa? Halo? Jam 4 Ibu. Jam 4. Oke. Jam 4 ya. Atau bisa jadi sebelum jam 4 jika ada indikasi. Misalnya tiba-tiba ketubannya pecah. Tiba-tiba ibunya hisnya sangat kesakitan gitu ya. Terus ini ibunya hisnya bagaimana? Ada kuat teratur Dia apa masih jarang-jarang? masih rendah Ibu. Barusan 2 kali 10 selama 20 detik. Oke. Barusan Apa, habis. apa upaya yang kamu lakukan supaya ibunya kontraksinya menjadi bagus? Kedengeran? Apa upaya yang kamu lakukan? Tadi kan hisnya kan belum terlalu teratur. Apa Ibu. upaya yang kamu lakukan supaya ibunya hisnya makin lama makin bertambah jadi bagus, jadi lebih sering, jadi durasinya lebih lama? Apa upayanya? Kan lo ChatGPT lan. Biasanya ibunya disuruh jalan-jalan dulu Ibu biar pembukaannya cepet gitu. Terus apa lagi? Selain jalan-jalan apa? Makan minum Ibu. Terus apa lagi? Rangsang? Nah, saya suruh jongkok juga loh. Ngapain disuruh jongkok? Biar pembukaannya Belum. Mesti buka 2 disuruh jongkok, gak ngefek. Rangsang, RPS itu loh apa? Tuh, gak ada RPS. Rangsang, ada yang tahu? RPS, rangsang. Sang puting susu. langsung Wih, buat. eroh ngono loh. Rangsang puting susu. Betul, RPS. Ya Mbak Putri Ayu, rangsang puting susu. Kayak apa itu caranya, Mbak Putri Ayu? Ya putingnya itu Bu di Diapain? Wirang. Diapain? Digini-gini kan Ibu biasanya Gini-gini Ibu. kan. Siapa yang disuruh gini-gini kan? Biasanya suami Bu. Suami, tapi jangan sampai menimbulkan lecet atau sakit ya. Harus Iya. dilakukan secara lembut, begitu ya. Namanya rangsang, berarti tidak boleh sampai menimbulkan rasa sakit. Lek sakit, malah sebaliknya tambah stres ibunya. Gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan antara suami istri ini, titik nyamannya di sebelah mana, puting areola, titik tekannya seperti apa, ya itu dikomunikasikan antara suami dan istri dan kamu
harus menjadi edukator di sana. Tidak hanya sekedar, Pak, lakukan rangsang puting susu. Putingnya di blender-blender ya, Pak. Tidak seperti itu ya, tapi bagaimana menciptakan sensasi nyaman. Namanya aja rangsang, harus sampai ibunya memang merasakan kenyamanan. Begitu ya, di tengah-tengah rasa sakitnya. Karena itu yang bisa memicu nanti akan menimbulkan kontraksi. Gitu. Terus apalagi? Kamu kan kuliah kebidanan di UDS ini ciri khasnya adalah holistik. Apa yang bisa kamu lakukan? Kira-kira apa saja berkaitan Di dengan holistik? oksitosin, Bu. Di oksitosin, di Pen, apa no? pen, pen- pencat, Apa? Hah? pijat, pijat, pijat Pijat oksitosin, Bu. oksitosin. Pijat oksitosin. Terus apa lagi? Kamu bisa melakukan hipno, Hip- afirmasi kepada Hipno, ibunya? iya. Bisa nggak? Bisa sih, Bu, bisa, Bu. Kok bisa sih? Tapi nggak yang Harus bisa. bisa banget. Ya, mungkin tidak saklek seperti yang diajarkan di kampus, tapi harusnya kamu punya kemampuan itu dan kamu harus ingat, oh ya, ibunya ini butuh kontraksinya menjadi lebih adekuat. Saya adalah bidan yang dibentuk dengan ciri khas holistik. Harusnya ada hal-hal yang bisa kamu lakukan, keterapkan kepada ibunya. Ya, tidak harus sesuatu yang membutuhkan alat, bisa berupa semacam hipno, diberi afirmasi, begitu ya, supaya ibunya percaya diri, ibunya semangat. Itu akan bisa mempercepat juga ke pembukaannya, rasa percaya dirinya, motivasinya dibangun. Gitu ya, Mbak. Itu butuh Nggih, Bu. itu butuh belajar, itu butuh butuh sering untuk melakukan. Jadi jika ada kesempatan, ambil kesempatan itu supaya kamu makin lama nanti makin ketemu banyak pasien betul-betul bisa terlatih. Nggak cuma di atas kertas nanti oh dapat partes 40, tapi ternyata kamu nggak bisa apa-apa. Loh, ya kan? Itu kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengerjakan nanti itu yang terjadi, hanya di atas kertas saja. Baik, Mbak Putri Ayu, satu partus pandang di Puskesmas Ambulu, proses untuk dikerjakan. Silahkan dicoba dikerjakan komprenya sampai sejauh mana. Besok akan saya cek. Dan yang pasti Nggih, Bu. partograf harus ready. Terus kamu yang pasien yang sekarang ini diobservasi ya. Semoga saja bisa bervaginam. Nggih, Bu. Oke, berikutnya Nggih, Tiara baik, Bu. Terima Akri. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tiara Akrianti. Oke, Bu. Sudah dapat Saya partes sudah pandang? dua sampun Ibu, dua komplit, Ibu. Dua partes pandang dapatnya di Tapi belum puskesmas mana? Pakusari, Ibu. Pakusari. Sudah Oke, Ibu. dikonsulkan CI dan dosen? Sudah dikonsultasi AI tapi belum ditandatangan. Dosennya siapa? Dosennya Dosennya Bu siapa? Melati, Bu. Oh, kamu sudah lapor tapi sama Bu Bu Melati. Melati, Bu. Tapi kalau sudah dapat partes di Sampun, Ibu. puskesmas mana tadi? Pakusari. Pakusari. Oke, Sampun, berarti Bu. proses dikoreksi sama Bu Melati gitu. Oke, Bu. Bu Melati yang masih koreksi apa kamu dikasih revisi belum balik? Masih belum dikoreksi sama Bu Melati, Bu. Oh ya, bisa dikonfirmasi lagi ya. Jadi supaya kamu nanti diingatkan lagi Bu Melatinya, biar kamu nanti di wuluan, kalau ada partes bisa ngambil swabnya. Ini kan jadi nggak bisa ngambil swabnya kamu, eman-eman. Gimana? Ya, ditagih lagi ya, koreksiannya ya. Oke, Bu. Yang di Oke, Bu. wuluhan, Tapi kalau belum ditandatangan, selama di wuluhan, sudah ada partes lagi apa belum? dapat satu, Ibu. Coba kamu minta izin ke Bu Melati. Bu Melati, sambil menunggu partes pandangnya ACC, saya ada partes di Wuluan. Apakah boleh saya ambil untuk target soal? Coba minta izin begitu ke Bu Melati ya. Oke, Bu. Oke, sebentar saya tulis.
Tapi satu partes yang mau dipakai soap ini tidak sharing dengan temannya kan? Boten Ibu. Ya, soap PKM Puluhan. Baik. Partesnya kapan ini yang di Wuluan? Yang di Wuhan tanggal 29 Ibu. Oh, sudah lama banget. Kamu sudah nulis tapi. Sudah Ibu, sudah selesai Ibu. Oke. Oke, tetap akan saya koreksi, tapi tetap dimintakan izin dulu ke Bu Melati ya untuk Iya ACC Ibu. partes pandangnya ya. Itu ya. Iya Ibu. Oke, besok saya cek ya isi soapnya. Sudah konsulsi itu? Sudah Ibu satu Ibu. Sudah Ibu. Sudah, baik. Sudah, Tiara Agrianti sudah. Oke, sudah saya catat semua ya perolehan target untuk INC-nya. Mungkin ada yang punya lembar partograf yang bisa di-share screen untuk kita diskusikan siang hari ini. Barangkali ada yang ready laptopnya. Mbak Jerin mungkin ada contoh partograf yang sudah dikerjakan pasiennya, baik yang partes pandang maupun SOAP ada? Atau mahasiswa yang lain? Boleh Mbak Jerin, Mbak Tiara, Mbak Erdiah, Mbak Putri Ayu. Ada nggak? Ono apa lah? Arep diajari kok orang ono sing share screen. Nggak siap, nggak ready partonya. Halo, ada nggak? Saya ada Bu, tapi belum dibuat PDF Bu. Oh, belum dibuat PDF. Ada nggak yang Ya masih ready? lembaran ini. Ada yang ready PDF? Ada Ibu. Ada. Ayo coba yuk kita belajar bersama. Sebentar aja. 10-15 menit. Oke. Ntar saya gedein dulu. Oke. Dari awal ya. Partograf, nomor register, nama pasiennya, suaminya ini belum ya. Umurnya, umur ibu, umur suami, silakan dilengkapi. Ini G1P0, hamil, usia kehamilannya mana ini? Oh, nggak ada. Yang di atas, kanan atas ini hamilnya berapa minggu ibu ini? Masuk, 39 Ibu. kan tulisannya nang kene. Masuk Oke. tanggal 24 bulan 11 ya. Oke. Bulan 11 jam 17. Terus ketuban pecah sejak pukul 20. Berarti pukul 20 tanggal 24 ya maksudnya Mbak? Oke Ibu. Betul, oke. Mulai sejak jam berapa nih? 14.30 ya. Oke. Terus alamatnya ya, walaupun tidak alamat lengkap, silakan tetap diisi. Jadi partograf itu nggak boleh ada yang kosong. Oke, sekarang kita masuk ke ini pasiennya masuk jam berapa ini? Jam 20. Jam Pasien. masuk jam 5 Ibu. Jam 5 Oh, sore. sik. Masuknya jam 5. Jam 5 ini buka berapa? Jam 5 dibilangin bidanya buka 2 Ibu. Mana lembar observasimu? Lembar observasinya belum Ibu. Loh, ya aku tuh cocok no kan kalau pasiennya masuk jam 17, masuk itu kan pasti VT, pasti itu pemeriksaan awal kan, pasti VT. Nah, menurut informasimu, pasien masuk jam 17 buka 2. Berarti kita harus startnya dari lembar observasi. Ya kan? Dari lembar observasi. Terus jam 20 pecah 3 jam ya. 3 jam setelah masuk ketubannya pecah berarti kita VT lagi karena ada indikasi ketuban pecah. Di jam 20 dia buka 7. Iya, Oke, ya. 7. Oke, Iya berarti Ibu. PR-mu kudu nambah lembar observasi ya karena tidak ada data hasil VT di jam 17. Sebentar ya, Mbak. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Mang jam 20 buka 7. Terus jam 20.21 ini 22 ya. Tulisanmu kok tulisannya sing apik to cah, wonge ayu tulisane lho. Iki lho angka piro? Loro gak loro, telu apa siji? Ya cah ya tulisannya sing apik to. 22. Ini buka lengkap gitu ya. Nggih, Ibu. Terus di jam 20 dia di 2/5, terus di jam 23 1/5. Oke. Dari gambar gambar pembukaan dan gambar penurunan kepala ini apa kira-kira yang kurang? Apa kira-kira yang perlu ditambahkan dari gambar pembukaan sama penurunan kepala ini? Kurang apa? Siapa tahu? Apa? Garis penghubungnya. Betul. Kenapa tidak Garis. kamu garis thread harus dihubungkan ini ya? Dihubungkan ya. Nggih, Ibu. Baik, terus ini pemantauan DJJ-nya. Oke, ini bayinya lahirnya jam berapa? Bayi lahir spontan, menangis kuat. Jam 22.56, Ibu. Oh, bisa tulisannya ini. Bayi lahir spontan, menangis kuat. Apa ya? Kuat, Gerak aktif. Saat turunnya gerak aktif itu apa? kulit kemerahan, Ibu. Oh, kulit kemerahan. Ya Allah, gerak aktif. Terus apa? Lahir Lahir pukul pukul 22. 22.56. Nggih, Ibu. Baik, 22.56. Tanggal 24 bulan 11 jenis kelamin P. Perempuan. Perempuan. BB berapa ini? 34. Nggih, Ibu. 34 panjang 51. AS ini AS ya? Berapa Nggih, AS-nya? 78. Oke. Ibu. Oke, sudah betul. Terus ini his sekarang. Hisnya kayak gini. Hisnya oke. Terus ini tensi. Tensi, nadi, suhu oke. Makan terakhir. Oke, tanda tangan penolongnya. Terus partograf halaman kedua. Oke, kita mulai dari awal sekarang. Tanggal 24. Oke, ini tidak masalah tidak. Ibunya nggak di epis ya? Epis tidak. Di epis, Ibu. Dan mana ini? Enggak, Ibu. Tidak, Loh, Ibu. ini toh. Gawat Saya kira janin. laserasi. Gawat janin, centang tidak. Distosia bahu, centang tidak. Ya, Oh, nggih, Ibu. skala 3-nya 10 menit. Oke, terus masase, plasenta, laserasi kok iya? Oh, tapi tidak Iya, Ibu. epis. Iya. Oke. Ah, berarti ini ruptur spontan, bukan karena epis ya. Nggih, Ibu. Derajat 2, penjahitan. Oke, perdarahannya berat, panjang. Oke. Agak ke bawah lagi tabelnya sekarang. Bayinya tadi lahirnya jam berapa? 23? 22.56, Ibu. 22.56 lahirnya ya. Kala Nggih, 3-nya 10 menit. Oke, sekarang saya tanya. Definisi kala 2 adalah dimulai dari, enggak wes, jangan kala 2 biar enggak bingung urut dulu. Kala 1 adalah mulai dari Pembukaan 1 sampai 10 itu. pembukaan 1 sampai 10, betul. Diinget-inget ya. Kala 1 pembukaannya 1 sampai 10. Kala 2 dimulai dari Kala 2 dimulai dari buka berapa? buka Lanjutan itu emang. sampai lahirnya bayi. Oke. Kala 2 adalah buka lengkap sampai dengan seluruh bayi lahir, seluruh badan bayi lahir gitu kan. Terus kala 3 berarti mulainya adalah setelah lanjutan itu mang. Kala 3 dimulai sejak Sejak lahirnya bayi seluruh badan bayi lahir sampai plasenta lahir. sampai plasenta lahir, betul. Kala 4 adalah Kala 4 lanjutannya itu mang.
Setelah plasenta lahir Hah? sampai Sampai ibu salah. Sampai apa? 2 2 jam postpartum. 2 jam postpartum. Wes ya itu ya. Wes ya teorinya kan gitu. Sekarang kita terapkan di kasus. Bayi ini lahir jam 22.56. 56. Berarti kala duanya ibu ini adalah selesai di 22.56. Seluruh badan bayi lahir di jam 22.56. Itu kelahirannya kan? Terus kala tiganya berarti start jam kala tiganya start jam tadi bayinya lahir tadi jam berapa? 22.56. Berarti kan kala tiga mulainya jam 22.56 sampai betul 23. 22.56 sampai 23.05. 10 menit ya. Ini kan kamu di sini bilang lama kala tiganya 10 menit. Berarti kan ditambah 2256 ditambah 10 menit, yaitu 2304. Betul nggak? Iya kan? 10 menit kan? Oke. Ya. Kala 4, berarti dimulainya jam 23.04. betul. Kenapa di sini yang kamu tulis jam 00.00? Iya kan? Nah, Oke. itu yang sering salah memang. Jadi, pada prinsipnya, menuliskan kala 4 itu bukan selesai kala 3, terus kamu kan ngerjakan heading nih, di sebelahnya ada heading, ada mengeringkan bayi. Baru kamu ke kala 4 tidak. Kalau melengkapi partografnya, ya betul, nunggu ibunya sudah rapi, sudah bersih, bayinya sudah diopeni, baru kamu ngerjakan partograf. Iya. Tapi pemantauan kala 4-nya, opo ngenteni kamu selesai heading, ya perdarahan pasienmu. Lek kamu baru pemantauannya jam 00:00. Coba kamu ingat-ingat langkah APN. Langkah APN itu habis plasenta lahir, ya, plasenta lahir kan kita langsung masase tuh. Masase ibu, fundusnya masase. Terus kan langsung cek plasenta kelengkapannya, cek laserasi, ya kan? Baru kemudian sebelum sebelum kita melakukan heading, stabilisasi ibu kan kita selain tadi cek masase, sekalian cek berapa tinggi fundusnya, ada kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau penuh harus dikosongkan. Terus TTV ibunya itu kan masuk kala 4 yang jam pertama itu sayang. Iya kan? Setelah itu nanti 30 menit berikutnya ya kamu harus ngecek lagi. Perkara kamu bukan saya masih heading, delen headingmu. Kalau settingnya kamu sendirian, ya delen headingmu. Makanya kenapa penolong persalinan itu sekarang harus minimal 4 tangan. Karena yang satu heading, satu cek lagi pemantauan kala 4-nya. Sehingga pemantauan kala 4 itu tidak menunggu headingmu selesai. Tidak menunggu perawatan bayinya selesai. Baru balik ke sini memang bentuk tabelnya terakhir. Tapi pengisiannya tolong dikembalikan lagi sesuai dengan teori. Teorinya tadi kan kita sudah nginget-nginget tuh. Startnya kala 2, finishnya di mana. Startnya kala 3, startnya kala 4. Silakan kemudian diterapkan di sini. Gitu ya. Saya yakin semua partografi akhirnya keliru setelah kita diskusi bersama ini. Silakan diperbaiki. Nggak mau loh ya, saya besok, kok cek pancet jame, menerang no maneh. Percuma berarti Kak dirungokno penjelasan Budini yang sore hari ini. Gitu ya. Oke. Jelas ya, paham ya maksudnya ya. Paham Ibu. Pemantauan kala 4 ya harus sesuai dengan teori ini. 1 jam pertama tiap 30 menit, 1 jam kedua tiap, sorry, 1 jam pertama, Tiap 15 menit. ya kebalik. 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam kedua baru yang tiap 30 menit. Itu harus betul-betul dilakukannya ya setelah selesai kala 3. Bukan selesai heading, selesai ngopeni bayi, baru pemantauan kala 4, bukan loh ya. Jangan salah kamu kalau seperti itu. Sehingga ini kelihatan dari jammu ini salah. Harusnya startnya kala 4 di nomor 1 ini jam 23.04. Yaitu segera setelah plasenta lahir. Gitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari sini?
Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Gak ada? Ini keluar satu ya? Ya wes, gak apa-apa. Baik. Enggak, barusan WA saya yang keluar Bu. Katanya mau masuk Zoom lagi nggak bisa. Oh ya wes, gak apa-apa wes. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Lain-lain secara mendetail untuk kompre maupun soapnya kita bahas besok ya. Saya lihat terutama pada partografnya. Silakan direvisi sesuai apa yang kita diskusikan tadi. Tidak sulit ya? Enggak kan? Jelas kan? Jelas enggak? Menurut Bu Dini ngomong ngoyo-ngoyo kayak gak jelas. Jelas Ibu. Jelas. Baik. Jelas Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin supervisi secara daringnya kita cukupkan. Besok kita masih ketemu lagi yang lebih detailnya secara luring. Teman-teman jaga kesehatannya, dipersiapkan apa yang mau dikonsulkan besok. Saya doakan selalu lancar, baik itu fisik, mental, psikis maupun keuangannya. Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Baik, Budini akhiri mungkin bimbingan daring pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sampai ketemu besok ya. Jangan lupa disampaikan ke CI-nya ya, kalau dosennya mau supervisi. Tapi nggak apa-apa kalau CI-nya berhalangan. Besok saya dengan bidan jaga juga nggak masalah. Yang penting sudah matur dulu ke CI-nya ya. Oke, terima kasih Bu Dini. Izin live ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.